Shalom Victorious People. Hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan bertemakan kehidupan manusia rohani. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah dan rahmat-Mu yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Doa kami Engkau memberkati, Engkau mengurapi Bapa, dan biarlah firman Allah yang kami bahas pagi hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap umat-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Victorious People, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka Alkitab berkata orang itu menjadi ciptaan baru. Orang itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya adalah, kalau dahulu dia disebut manusia dunia, manusia duniawi, maka sekarang dia adalah manusia rohani. Nah, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak boleh berhenti hanya di tahap itu. Dia harus terus bertumbuh. Sama seperti seorang bayi. Dia harus terus mendapatkan ASI. Kemudian dia mendapatkan asupan makanan-makanan ringan sampai makanan berat. Dan mulai bertumbuh menjadi batita, balita, remaja, pemuda-pemudi, dan pada akhirnya orang dewasa. Di dalam Tuhan, dalam kehidupan iman, kita juga harus bertumbuh. Kita juga harus makin maju. Kata Alkitab, kamu harus makin dewasa di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana kita bisa dewasa, bagaimana kita bisa terus bertumbuh. Yaitu kita akan belajar apa kata Alkitab, yaitu bagaimana kita harus kemudian menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mengejar hal-hal yang Tuhan mau agar kita bisa bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Saya akan mengajak saudara melihat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang harus kita kejar ada ternyata dalam hidup ini. Kalau kita baca tadi ayat ini adalah sejatinya sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata, tetapi engkau hai manusia Allah. Timotius disebut manusia Allah. Apa artinya manusia Allah? Manusia Allah adalah seseorang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Seseorang yang Roh Kudus masuk dalam kehidupannya sehingga dia disebut manusia Allah. Itu artinya manusia Allah bukan hanya bagi Timotius, tapi bagi semua orang yang telah percaya kepada Yesus. Karena Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Setiap orang di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya, dia punya status baru, manusia Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai manusia Allah atau manusia rohani, manusia yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan mau kita mengejar beberapa hal. Mengejar. Bicara mengejar berarti sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang harus kita kejar? Dikatakan di ayat-ayat tadi, keadilan. Mari kita hidup dalam keadilan. Kalau selama ini saudara hidup dalam ketidakadilan, pagi ini, momen ini, biarlah kita bertobat dan kita hidup dalam keadilan. Keadilan menyenangkan hati Tuhan. Pengadilan yang bobrok mendukakan hati Allah. Kalau Anda seorang penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, apapun, jadikan keadilan panglima Anda.
maka Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan senang dengan Anda. Yang kedua yang harus kita kejar adalah ibadah. Ibadah di sini dari bahasa asli Alkitab eusebeia yang punya makna godliness, piety, kesalehan. Jadi ibadah di sini bukan hanya datang di gereja 1 jam, 2 jam, saudara memuji Tuhan, terus saudara pulang. Bukan. Ibadah yang dimaksud di sini adalah kehidupan iman, kerohanian, kesalehan. Dan itu berarti kehidupan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam kita harus hidup takut akan Tuhan. 1 kali 24 jam kita harus hidup menjadi penyembah Allah. 1 kali 24 jam kita harus selalu hidup mengasihi Tuhan. 1 kali 24 jam kita harus hidup mengasihi sesama. 1 kali 24 jam kita harus hidup mentaati firman-Nya. Itulah makna ibadah dalam ayat ini. Jadi ibadah bukan hanya sekedar datang di gereja, datang di kebaktian, duduk dengar firman, kita pulang. Tapi ibadah adalah kehidupan kesalehan. Suatu kehidupan yang terbuka setiap hari di hadapan Allah. Kehidupan yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Kehidupan yang mau untuk bertobat dari dosa, dari kesalahan. Kehidupan yang mau untuk maju dan maju lagi dalam anugerah Tuhan. Kemudian yang harus kita kejar dikatakan kesetiaan. Kesetiaan itu barang mahal hari ini. Tapi orang yang setia dia diberkati. Tuhan berkata barang siapa setia perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Rumah tangga bisa kokoh karena ada kesetiaan. Ketika kesetiaan sudah tidak ada lagi, maka terancamlah rumah tangga tersebut. Mari saudara-saudara, kalau ada di antara kita mungkin saat ini tidak setia lagi kepada pasangan kita, biarlah firman hari ini menegur kita. Berikan hatimu ditegur, lembutkan hatimu ditegur, dan biarlah firman Allah membawa kita kembali kepada pertobatan. Kasihi, cintai kembali pasangan kita, sebagaimana pernah kita janjikan dalam pemberkatan nikah. Ketika kita berkata, aku akan setia kepadamu, sakit maupun sehat, senang maupun susah. Yang harus dikejar berikutnya adalah kasih. Kasih bukan hanya dalam perkataan, tapi biarlah kasih menjadi kehidupan kita. Berikutnya yang harus kita kejar adalah kesabaran. Banyak orang akhir hari ini sudah kehilangan pil sabar. Sehingga kita lihat banyak emosi di jalan, banyak marah di jalan. Dan karena emosi sesaat, pada akhirnya menghancurkan hidup dia. Emosi sesaat pukul orang, emosi sesaat menyakiti orang, dan pada akhirnya berakhir dihukum. Masuk dalam perkara hukum. Mari saudara-saudara, kita menjadi penebar kesabaran. Kalau kita bilang, Tuhan saya nggak bisa sabar, tolong saya, berserulah kepada Dia. Alkitab berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Katakan kepada Tuhan kalau kita memang nggak bisa jadi orang sabar, minta Tuhan mengaruniakan kita anugerah kesabaran itu. Tuhan akan mampukan kita, karena Dia penolong dalam hidup kita. Kalau Dia berfirman, pasti Dia akan memberikan kita kemampuan untuk mentaati perintah-Nya. Tidak mungkin Tuhan kasih perintah, tapi tidak mampukan kita untuk mampu mentaati perintah tersebut. Dan yang terakhir, Alkitab tadi berkata, kelembutan. Kejarlah kelembutan. Kelembutan di sini tentunya bukan berarti lemah gemulai, tapi kelembutan di sini adalah suatu kualitas diri untuk tidak mudah marah, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, untuk lebih kuat, lebih sabar, lebih bijaksana. Mari kita mengejar hal-hal ini. Biarlah hal-hal ini makin lama makin bertumbuh, makin lama makin besar, makin lama makin mengusir sifat-sifat buruk yang kita miliki, yang kita warisi dari
manusia duniawi dulu, dari kehidupan dosa. Dan biarlah hal-hal ini, ciri-ciri manusia rohani ini, apa yang Tuhan mau ini boleh bertumbuh makin lama, makin hari kita makin dipenuhi dengan keadilan, makin menjadi pribadi yang saleh, yang takut akan Tuhan, kesetiaan, kasih makin terpancar dari kehidupan kita. Kesabaran boleh menjadi sifat kita, kelembutan menjadi integritas kita. Kemudian saudara-saudara, dalam kitab yang sama ini Rasul Paulus juga menasihati kita. Saya mengajak kita membuka ayat yang ke-12 sampai 16. Saya akan bacakan dengan cepat. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya baca ayat 12, nanti saudara bisa terus baca. Alkitab berkata bahwa kita harus bertanding dalam pertandingan iman. Suka tidak suka saudara-saudara, kita ini sudah dalam pertandingan iman. Alkitab berkata musuh kita itu si jahat. Dia mengaum-ngaum seperti singa. Dia berusaha menghancurkan iman kita. Dia berusaha menghancurkan rumah tangga kita. Maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan izinkan iblis menghancurkan karir Anda, menghancurkan bisnis Anda, menghancurkan rumah tangga Anda. Doakan rumah tangga Anda, doakan karir Anda. Berdoa syafaat, berperang, doa peperangan rohani. Kita semua dalam pertandingan iman. Dunia menawarkan, terutama anak muda nih, dunia menawarkan hal-hal yang indah. Datang pria tampan, datang wanita cantik. Kamu mau sama saya, tapi ikut saya ya. Nah itu dia, hati-hati. Jangan terpengaruh saudara. Tuhan sanggup beri Anda jodoh yang terbaik. Tuhan sanggup memberi Anda jodoh yang lebih baik daripada mereka. Pertahankan terus iman kita. Biarlah sampai mata kita tertutup untuk selama-lamanya. Yesus tetap Tuhan kita. Dan hati ini tetap percaya kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, renungan terakhir. Saya akan mengajak saudara melihat ayat 17. Dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia. Dari 1 Timotius pasal 6. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Hati-hati dengan kekayaan. Kekayaan bisa jadi jerat, bisa juga jadi berkat. Tergantung kita. Jangan sampai berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan menjadi jerat ketika kita tidak bisa menguasai hidup kita. Tapi biarlah kekayaan, berkat yang Allah berikan kepada hidup kita, itu jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya renungan firman Allah hari ini, doa saya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dari Miangas sampai Rote, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai lingkup RT RW di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Berkati juga gereja-gereja ya Bapak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan urapi, Tuhan berkati, biarlah terus gereja-gereja Tuhan menjadi garam, menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan berkati yang butuh pekerjaan, Tuhan berkati segala aspek dari kehidupan umat-Mu. Yang ada pergumulan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak. Kami percaya dalam Yesus Kristus selalu ada jawaban. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, terus berkarya. God bless you.